Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu guru, adik-adikku yang berbahagia, siswa dan siswi sekolah apa namanya? SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Lumayan juga jalan ke sini ya. Tapi alhamdulillah sampai di sini capek saya hilang karena saya lihat siswi-siswinya cantik-cantik semua. Masya Allah, tabarakallah, cakep-cakep banget ini ya. Yang cowoknya juga biasa-biasa aja. Ibu guru mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Bapak guru mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Kita lurusin niat dulu ya. Ini kira-kira adik-adik datang ke sini mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Dua-duanya. Nah ini perbedaan pendapat ini. Yang mau dengerin tausiahnya, oke. Yang mau lihat ustadznya, astagfirullahaladzim. Yang mau dengerin ceramahnya mudah-mudahan jadi manfaat. Yang mau lihat ustadznya, please jangan terpesona melihat saya. Oke teman-teman semua, besti-besti yang punya IG, terus fotoin saya, nanti videoin saya, jangan lupa tag IG saya @zakimirza_. Ibu guru, do you understand underscore? Karena kemarin ada nenek-nenek mau follow IG saya. Ustadz, saya follow IG Ustadz, Ustadz follow back. Saya tanya, siapnya? Nya IG-nya apa? @nenek_lincah_. Underwear coba. Jadi nanti tag IG saya, insya Allah yang posting instastory ntar saya repost. Follow my IG please @zakimirza_. Tolong sudah verified, centang biru. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman follow IG saya, insya Allah saya follow back. 5 menit kemudian saya unfollow lagi. Aduh, saya kemarin coba ikut live-nya Bunda Korla. Memang lagu bandit kau, gitu dia. Itu hebat, masya Allah ya. Live yang lihat hampir berapa? 400.000. Dan semua yang lihat itu ikut live-nya centang biru. Begitulah kalau Allah sudah ingin membuka rezeki seseorang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oke, ini cabang Bungin ya. Saya Betawi, roman-romannya nggak resep kalau nggak pantun. Sekarang kalau mau jadi orang cakep gampang, pantun aja. Pasti diteriakin cakep.
Saya mau pantun, tolong nanti cakep sambil angkat jempolnya ya. Entar dulu, sabar. Masya Allah, ini yang masih pakai sarung ini kapan sunatnya? Baik, SMAN berapa ini? Cabang Bungin. Oke, saya pantun tolong bilang cakep. Ibu-ibu dibantu ya. Ibu guru yang saya pantun nggak bilang cakep, nggak angkat jempol, saya doain suaminya nikah lagi. Gimana Pak Guru, setuju? Ah, nggak ada yang berani. Oke, beli ketupat di warung Bang Kodir. Kurang mantap. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Ke Jatiwaringin pakai baju batik. Sekian banyak tempat saya hadir. Wanita cabang Bungin yang paling cantik. Tepuk tangan. Pret. Baik, ini mah ngobrol aja lah, ya, santai ya. Saya kebetulan kemarin baru sampai dari Kalimantan Timur, habis safari dakwah keliling ke Samarinda, Bontang, Balikpapan. Itu ada satu tempat namanya Sungai Nunuk. Itu di ujung Kalimantan Timur. Di situ kebanyakan masyarakatnya Dayak. Saya 8 jam dari Balikpapan, itu di perjalanan dari mulai melek, merem, melek nggak nyampe, merem, melek lagi, ini kapan sampainya? Pas mobil berhenti, saya pikir udah shadaqallahul azim nih, udah hatam. Saya tanya sama panitia, Bang udah kelar? Belum Ustadz, mobilnya naik perahu dulu. Mati gua. Berapa jam? 1 jam. Sampai di seberang, saya pikir udah sampai. Teman saya bilang, ini teman saya orang Betawi. Orang Betawi asli Marunda. Nikah sama perempuan dari Mu'allaf. Namanya cakep, Muhammad Rasul. Udah Muhammad Rasul. Karena orang Betawi dipanggilnya Bang Ocung. Ngenes banget dengernya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa kesini juga dibawa sama teman saya Haji Fadil. Beliau sahabat saya dulu kuliah di Mesir, di Kairo. Udah pernah ke Kairo? Belum? Kasihan dulu. Ini kuliah di Mesir, ketemu beliau, saya sering kesini. Saya pernah ke situs sejarah Candi apa namanya? Candi Jiwa. Yang tempat ngopi-ngopi itu ya? Oh, itu Janji Jiwa. Saya ke sana sama beliau, alhamdulillah masih bisa silaturahim. Saya ke Kalimantan Timur itu programnya sedekah Al-Quran. Karena memang sekarang kita ini udah jarang banget, termasuk saya, nasihat buat saya, kita ini udah jarang banget baca Al-Quran dari Al-Qurannya langsung. Betul nggak? Kita lebih banyak baca Al-Quran dari mana? HP. Adik-adik ngaji ke masjid, Al-Quran ketinggalan, balik lagi nggak? Impossible. Tapi kalau yang ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Oh pasti Ustadz. Nggak bisa selfie, nggak bisa update status, nggak bisa saya update beritanya Lesti Kejora. Itu saya lupa suaminya Lesti Kejora siapa? Masya Allah, apal banget ya. Makanya ibu-ibu guru yang sudah punya suami, yang badannya udah gemuk, gede, nggak usah dikurus-kurusin Bu, nggak usah didiet-dietin, biar nggak dibanting sama suami. Kalau badan gede kan enak, boro-boro mau ngebanting suami, ngelihat itu ngeri. Nah ini Lesti Kejora lagi rame, tapi udahlah nggak usah gibah ya. Gibah dosa nggak? Dosa. Gosip dosa nggak? Dosa. Udah stop gosip. Tapi emang Rizky Bilar mah keputan tuh ya. Gue mah heran lah ya. Lu tahu bininya kecil pakai dicekek. Udah gitu ya Allah Cin, itu si Lesti Kejora udah laporan pakai dicabut lagi.
Ini Ustadz jadi biang gosip juga. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau udah ngomongin tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita mau bahas dulu. Teman-teman yang kalian tahu, nabi yang paling ganteng itu siapa? Nabi Yusuf alaihis. Mantep nih, karena udah SMA. Kemarin saya ceramah depan SD, saya tanya, adik-adik, nabi yang paling ganteng nabi siapa? Nabi Yusuf Mansur, Ustaz. Gue seumur-umur belajar baru ini ada Nabi Yusuf Mansur. Adik-adik itu Ustaz, kalau Nabi Yusuf alaihis salam. Ya namanya bocah. Yang kita tahu yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Pertanyaannya, lebih ganteng mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mau belajar dulu, kita mau ngaji ya. Ada satu buku, satu kitab judulnya Insanul Kamil, artinya manusia sempurna. Buku ini khusus membahas tentang keseharian Rasulullah, dari akhlaknya, dari fisiknya. Yang mengarang buku ini adalah Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama dari kota Madinah. Dia menjelaskan ibarat satu lingkaran. Saya asli orang Cipinang, tahu Cipinang nggak Bu? Gembrong. Yang banyak dagang mainan. Pasar Gembrong. Nggak tahu, Jatinegara tahu? Stasiun. Yang ada keretanya, stasiun. Nah itu. Saya asli dari sana. Dulu di kampung saya kalau ada emak-emak mau misahin beras dari kutunya, itu pakai alat bulat dari bambu, namanya tampah. Sama di sini. Oh, masih Indonesia berarti. Ibarat tampah kita bagi 3, setengah, seperempatnya 2. Paham ya? Setengah, seperempatnya 2. Seperempat dibagi 2, artinya setengah dibagi 2 jadi seperempat. Setengah yang pertama itulah jatah gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50% Allah kasih ganteng hanya untuk Nabi Muhammad sendiri. Seperempat yang pertama, kan ada 2. Seperempat yang pertama itu jatah gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau persentase hitungannya lebih ganteng mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperempat yang terakhir itulah jatah ganteng yang Allah kasih untuk seluruh laki-laki di atas muka bumi ini. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua laki-laki jatah gantengnya yang paling ganteng itu cuma seperempat saja. Konon malaikat pertama kali turun bagi-bagiin ganteng sama tampan turunnya di Eropa sama di Arab. Makanya wajar, ganteng, putih, tinggi, keren-keren, cool semuanya. Sisanya malaikat turun di cabang bumi. Ya begini jogrokan kita dah. Nah kalau kopi kan yang paling bawah apa itu? Ampas ya. Dibuang bagaimana? Kagak dibuang. 4 kita lihatnya. Nih sisa, kita sisaan. Oke, sekarang kita bahas dulu Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu waktu saya sama Haji Padil, nah beliau di sini dipanggilnya Haji Lili. Waktu saya kuliah di sono emang bener. Di Mesir itu masya Allah lakinya ganteng. Wajar kalau Nabi Yusuf tinggalnya di Mesir. Perempuannya, pokoknya. Itu kalau perempuan Mesir kata Haji Padil, kalau perempuan Mesir lewat gadis-gadis, yang cakep 2, yang lewat 2 orang, yang cakep 4. Bayangannya cakep. Saking cantiknya bayangannya cakep. Itu kalau perempuan Mesir kan mulus-mulus bening-bening bang. Saking beningnya itu kalau minum Fanta kelihatan merah dari lehernya. Lebay.
enak banget kita lihatnya, seger banget. Nongkrong 2 jam liatin orang Mesir lewat, kagak berasa. Udah gitu Masya Allah, kita kalau lewat tengah kota ya musim panas lagi, wah itu baju pada tipis-tipis banget, badan pada bongsor, yang dipakein kaos adenya lah mengkeret semua. Nah kita yang laki normal serba salah, dilihat dosa, agak dilihat bazir. Itu mahasiswa yang mau ujian dari rumah ngapalin 2 juz, lihat perempuan Mesir yang hilang 4 juz. Makanya dulu ada perempuan Mesir namanya Cleopatra, pernah dengar ya? Ini simbol wanita cantik seantero dunia. Nah ini ceritanya, di Mesir ada juga perempuan yang super cantik, yang pada akhirnya dipersunting oleh Nabi Yusuf dan jadi istri. Siapa namanya? Siti Zulaikha. Zulaikha, tulisan Arabnya Zulaikha. Makanya kalau ada nasihat pernikahan para kiai doanya apa? Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa kama allafta baina Sayyidina Muhammadin wa Khadijatil Kubra. Yusuf, Zulaikha. Zulaikha aslinya masuk Bekasi jadi Juleha. Masuk cabang Bungin pagi-pagi dagang nasi uduk jadi Empok Eha. Emang kalau sayang banget ya orang Betawi namanya cakep-cakep. Tadi teman saya Muhammad Rasul cakep banget, Ocung. Om saya almarhum Ibrahim panggilnya Boim, mending Boim. Teman saya di kelas Darul Mutakid nama Ibrahim panggilnya Boeh. Kagak yang laki kagak yang perempuan, namanya manis banget Maimunah, panggilnya Mumun. Makanya ada pocong Mumun dulu. Suka gedek kita dengarnya benar dah ya, tapi bagaimana namanya udah kultur budaya. Siti Zulaikha temennya banyak nih, besti-bestinya nih, sosialita semua. Dia masuk, dia bilang sama teman-temannya, "Hai guys," YouTuber juga ternyata dia. "Gue baru beli budak laki-laki di rumah, ganteng. Seumur-umur gue hidup baru ini doang ngeliat laki tampan banget." Temen yang lain nanya, "Lu yang bener Eha?" "Nah bener Pok, masa gue bohong? Kagak hoax. Kalau nggak pada percaya besok lo pada mampir ke rumah gue dah. Mau lihat Nabi Yusuf yang ganteng." Ya biasa dah, namanya emak-emak ya. Mau lihat orang ganteng, la ilaha illallah, kayak Bu Guru ini. Mau lihat Ustadz Zaki datang gitu, lah dandan dari habis subuh. Itu pada dandan ya, mau lihat Nabi Yusuf. Pada duduk, kata Siti Zulaikha begini, "Lu daripada bengong kesurupan, nih mendingan gue kasih apel atu, pisau atu, lu iris-iris dah sambil nungguin Yusuf keluar." Lagi ngiris-ngiris apel, Nabi Yusuf keluar. Masya Allah. Tuh kalau di film Netflix, film action ada backsoundnya tuh, jreng jreng jreng. Keluar, wajahnya bercahaya. Tuh emak-emak saking terpesonanya, ada yang mangap, mengiler. Saking takjub dengan wajah tampan Nabi Yusuf alaihissalam, nggak sadar yang dipotong-potong bukan lagi apelnya, tangannya. Makanya besok nih siswi-siswi di sini di depan sekolahan pada baris, ya berjejer masing-masing bawa apel 1, pisau 1. Kalau ada orang cabang Bungin namanya Yusuf, suruh lewat, mundar mandir. Ada Yusuf? Ada. Itu Yusuf orang cabang Bungin disuruh lewat, adik-adik bawa apel 1, pisau 1. Kira-kira kalau yang lewat Yusuf cabang Bungin, yang diiris apelnya apa Yusufnya? Apes banget Yusuf ya. Nih Nabi Yusuf. Lalu pertanyaannya, kenapa kok buku sejarah tidak mencatat Rasulullah Nabi yang paling ganteng? Kenapa Nabi Yusuf?
Dalam kitab ini sang penulis menjelaskan, ini Rasulullah wajahnya ganteng, sama Allah ditutup dengan 10 tirai. Tahu tirai? Bahan, hordeng. Nabi Yusuf sama 10 tirai. Cuman bedanya Nabi Yusuf hidup di dunia, Allah buka semua tirainya yang berjumlah 10. Dibuka semua sama Allah, tampaklah keseluruhan tampan Nabi Yusuf. Tapi Rasulullah 10 tirai yang menutupi wajah Rasul, yang dibuka cuma 1. Sisanya berapa? 9. Kapan nanti Allah buka sisa tirai yang 9? Nanti di padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. 10 tirai. Makanya bapak-bapak besok kalau keluar rumah pakai tirai, Pak. Paling katanya orang gila nih orang. Oke, pertanyaannya, siapa nanti orang yang pertama kali kita hamba-hamba Allah yang Allah kasih lihat wajah Rasulullah ketika dibuka tirainya yang sisa 9? Golongan yang pertama adalah dia yang senantiasa memuliakan ibu. Memuliakan siapa? Ibu. Ibu ini Masya Allah, beruntung kalian jadi wanita perempuan bersyukur. Kenapa? Hebat, dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Surga di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Di bawah telapak kaki ibu. Perempuan ini kan Pak, makhluk yang dikata aneh tapi hebat. Dibilang hebat, perempuan aneh. Perasaannya lembut, hatinya halus. Makanya perempuan itu dimasukkan kategori makhluk halus. Saking halusnya. Makanya coba lihat makhluk halus yang nyangsang di pohon apa namanya? Kuntil anak. Saya belum pernah dengar kuntil bapak. Perempuan. Oh, kalau udah ngomongin emak baik-baik. Ente kadang-kadang ente. Kadang-kadang emang nih kita anak sama emak nggak ada takzimnya, nggak ada hormatnya. Lihat dah, kids zaman now, anak zaman sekarang tuh kalau cium tangan nggak kayak kita dulu Pak Guru. Lah kita mah cium tangan jelas banget orang dulu nih, kemari, sampai bolak-balik tangan emak kita. Anak zaman sekarang pada nyasar kemari, ntar kemari. Padahal mencium kedua tangan orang tua kita itu sebuah keberkahan. Apalagi adik-adik yang emaknya masih hidup, jangan sia-siain dah. Disuruh beli apa aja, jalan udah gasken. Jangan pakai mikir-mikir lagi. Nah, tolong beli nasi goreng, siap. Beli minyak goreng, hayo. Jangan mentang-mentang zaman sekarang zaman TikTok. Nah, tolong beliin minyak goreng ke pasar ya, mama, please deh. Secara selegram masa beli minyak goreng? Nggak usah. Ini orang yang model begini saya ngeri. Yang sering ngelawan sama orang tua, ngomong pakai bahasa alay. Ntar lu pas mati, baru udah dikepret sama malaikat. Ditanya kan sama malaikat, man rabbuka? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kamu anak alay. Wah, digedik sama malaikat, jebret, biar mampus. Terus dia bilang apa? Terus harus bilang wow gitu. Aduh ya Allah, mumpung masih ada emak neng, bener dah. Saya alhamdulillah masih ada emak. Haji Padil no sahabat saya, emaknya udah nggak ada. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Itu teman saya nih sama orang cabang mungkin di mana-mana ngocol ya. Emaknya lagi dirawat di rumah sakit Cikarang. Iya, kan kena penyakit gula emaknya Haji Padil tuh, Haji Lili. Kakinya nih yang bagian bawah gula basah, jadi udah luka gitu. Lah saya tanya, Dil, malu sakit apa itu Dil namanya kalau sakit begitu? Biasa dia mah, sorganya lagi diservis. Buset, sorga lagi diservis. Cabang mungin. Jadi ya kalau udah urusan emak, makanya coba lihat ada istilah the power of emak-emak.
Nggak ada istilah the power of aki-aki. Pak, kita laki-laki, abang, kita nih laki-laki sejati. Kalau udah di jalan ketemu ame emak-emak naik motor metik, pakai sarung tangan, kacamata gede, kelar hidup lo. Cuma dia satu-satunya makhluk sen kanan belok kiri. Betul nggak? Dan saya naik mobil di lampu merah. Lampu merah kita berhenti, namanya merah. Lah nih emak-emak sibuk sendiri. Di samping saya lampu merah, saya liatin aja. Digas-gas. Mana sambil ngevlog lagi. Kagak sengaja, kagak lihat, namanya lihat handphone, ngerempet bumper saya. Dia ngegas, dia ngevlog, dia nyerempet, dia nyungsep. Lah dia yang bangun. Saya buka kaca, bukan mau marah-marah, mau nanya, ya nggak apa-apa. Wajar dah namanya emak-emak. Lah belum saya tanya, baru buka kaca. Apa lu? Tutup aja lagi dah. Kelar hidup kita, kelar udah. Dia kalau udah di jalan bang, dia mau lurus, dia mau belok, yang tahu dia doa sama Allah, udah biarin aja. Terserah dia deh, lu mau selamat syukur enggak ya udah. Bener, makanya emak-emak ya Allah, gara-gara Lesti kemarin, tetangga saya emak-emak 4 nggak pada masak, sakit hati Pak Ustadz. Ini fans garis keras, Lesti dicekek dia kagak bisa makan, dicabut laporan, dia marah-marah. Lu kata gue mau cekek Lesti katanya. Ya begitu dah emak-emak, oh hati-hati. Cuma emak kita doang, satu-satunya makhluk multifungsi, makhluk yang bisa, kita kalau buka banyak aplikasi di handphone namanya apa? Multitasking. Satu-satunya makhluk multitasking di dunia perempuan. Coba lihat emak kita di rumah, nih kanan goreng tempe, goyang-goyang, kiri gendong orok, kaki kanan ngepel, handphone kempet, ya Cin, ini arisan belum nih, nah kelar semua, kelar bu, tempe matang, orok ngorok, ubin bersih, pulsa habis. Coba aki-aki suruh begitu, kalau nggak modar, tempe gosong, orok nyungsep. Loh, mak-mak. Jadi jangan ngelawan lah. Emak-emak kalau udah doain kita, berkah hidup lu. Tapi jangan sampai yang keluar dari mulutnya sumpah manusia bisa jadi batu. Siapa? Malin Kundang. Makanya ya Allah, udah ngalah aja deh sama emak. Emak mau bagaimana? Orang tua, ibu kita, bapak kita makin tua makin kayak bocah. Benar nggak? Ya ambeknya, yang sengkeknya, ya keras kepalanya. Gantian, dulu kita yang keras kepala lagi bocah, sekarang kita ngurus orang tua, kan begitu. Yang pertama yang bisa lihat wajah Rasulullah, ibu. Nah, yang kedua, ini ada 30 poin. Insya Allah kelar habis maghrib dan situ enak gue mati. Siapa rombongan yang kedua? Rombongan kedua yang melihat baginda Rasulullah adalah dia yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Rasulullah? Masya Allah, Rasulullah mah hatinya paling lembut, nggak pernah nyakitin perasaan orang. Rasul pernah manggil Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Emang wajar Aisyah dipanggil begitu, udah merah dari sononya. Nah kalau emak-emak cabang bungin pipinya merah, kalau nggak habis digamparin lakinya, jangan-jangan COD nggak bayar. Kan gitu ya. Ya Humairah, kesini wahai istriku. Rasul romantisnya nggak ada habisnya. Kenapa orang pengantin baru bilangnya bulan madu?
Pengantin baru tanya dah, Neng mau bulan madu? Iya. Kenapa dibilang bulan madu? Karena orang menikah manisnya cuma hitungan bulan. Selebihnya, aduh, udah dah. Begitu baru nikah nama bininya di handphone, my lovely wife. Ntar punya anak 1, istriku. Punya anak 3, istri doang, punya kagak. Ntar punya anak 4, bini nelpon, nama bini di handphone lakinya apa? Mabes Polri. Pengawasan ketat. Rasulullah mah enggak ya, Humairah dipanggil. Ya kenapa suamiku ya Habibullah, kekasih Allah? Saya lagi mau makan sayur nih, Aisyah bikinin sayur ya. Ya, kata Aisyah, Asia. Aisyah ke pasar, sebelum ke pasar nanya sama tetangga, kok laki saya Rasulullah lagi minta dibikinin sayur, saya belum bisa masak lagi nih, bagaimana ya? Kata tetangga, gampang Aisyah, sayur mah resepnya cuma 2, air sama garam. Oh gitu? Iya. Nah tetangga yang ditanya, so tau. Lah ke pasar beli garam sekaleng, masuk ke dapur, ditaruh air, ditublekin 1/4 kaleng, diaduk-aduk, dihidangin depan Rasul. Rasul romantis, kata Rasul, Aisyah suapin dong. Disuapin sama Aisyah, netes tuh sayur asin di bibir Rasul. Yang netes 1 tetes, ya Allah, Rasulullah keasinan, matanya meremlek, oh ilah mau mentolong, aduh. Dalam hati Rasul mungkin begini kali ya, ini sayur apa laut, asin banget. Lihat pertanyaannya, apa Rasulullah marah? Rasul mikir, cari bahasa yang romantis gimana ya, biar Aisyah tahu kalau sayurnya keasinan. Rasul belum ngomong, Aisyah udah nanya duluan. Wahai suamiku tercinta, bagaimana rasa sayurnya? Berharap-harap pujian. Rasul bahasanya indah, diplomatis yang begitu hebat. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, Aisyah istriku, seumur-umur aku hidup, baru kali ini aku merasakan sayur model begini. Ini kan sindiran ya, kepengennya Aisyah sadar tuh sayur asin. Lo kagak, makin jadi ngerasa dipuji. Terima kasih suamiku, besok aku bikin yang lebih enak dari ini. Cakep. Besok persepsinya Aisyah apa? Ditambahin garam makin enak. Nah ditambahin garam, kalau kemarin 1/4 kaleng, ini 1/2 kaleng. Ya aduk-aduk, dihidangin lagi. Rasul mau aja, demi apa? Demi menjaga perasaan istri. Disuapin lagi Rasul. Kalau kemarin Rasulullah merem-melek, ini yang kedua sayur lebih asin, Rasul melek merem-merem. Lihat coba bagaimana bahasa Rasulullah. Kata Rasulullah, Aisyah, kemarin sayurmu mantap, ini yang kedua ajib, mantul, maknyos. Besok bikin yang paling mantap ya Aisyah. Besok bikin lagi, nggak nanggung-nanggung, tuh kaleng garamnya dikerok, semuanya ditublekin, dihidangin. Aisyah jalan dari jauh bawa sayur, Rasul melihat dari jauh, waduh kiamat nih sampai. Pas mau disuapin, ini cerdasnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, hari pertama kan aku disuapin kamu, hari kedua aku disuapin kamu, gimana kalau hari aku yang nyuapin kamu? Aisyah mau disuapin sama kekasih Allah, tersipu-sipu malu. Disuapin, Masya Allah, Aisyah netes itu air sayur, kebangetan asin. Kalau hari pertama Rasulullah saking asinnya merem-melek, hari kedua lebih asin melek, gak merem-merem. Lempengan Aisyah habis disuapin merem, gak melek-melek, joprak dia, pingsan. Lah kita Pak Guru ketemu bini model begini kan empuk banget ini. Dia pingsan, kita tunjuk-tunjuk, lalu rasain. Ya begitu yang gue rasain kemarin. Rasul kagak loh. Rasul bungkukan badannya, Rasul belai rambutnya Siti Aisyah, digendong badannya, dibawa ke kamar, ditaruh di tempat tidur, dikecup keningnya Siti Aisyah. Biasa aja keles. Dibelai rambutnya, dikecup keningnya,
Rasul berbisik di telinga Siti Aisyah dengan suara yang lirih dan romantis. Apa? Aisyah, please forgive me. Maafin aku. Masya Allah, lihat akhlak Rasul ya. Makanya bapak-bapak yang punya bini pak, besok kalau ada bini kita pingsan sama sayurnya sendiri, ikutin cara Rasul pak. Ya, kita bungkukkan badan, belai rambutnya, kita gendong badannya, bapak cari sumur yang paling dalam. Nih, kalau udah ngomongin Rasulullah, Masya Allah, nggak ada habisnya dah. Cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Lalu sebenarnya ini sudah dua golongan. Sekarang siapa golongan yang ketiga yang akan Allah kasih izin, kasih kesempatan untuk melihat wajah baginda Rasulullah? Adalah dia yang selalu bersedekah. Apa? Sedekah. Makanya kalau di masjid-masjid ada kotak tuh, lebih baik dinamakan kotak infak. Kenapa? Kalau infak itu harus berbentuk, kan ada zakat, infak, sedekah. Ya, zakat itu ukuran dan waktunya udah ditentuin. Ibu guru bisa nggak siang ini maksain diri buat zakat fitrah? Nggak bisa, karena ada waktu dan ukurannya. Cuma orang gila yang begini siang-siang mau zakat fitrah. Yang kedua ada namanya infak. Infak itu harus berbentuk. Saya ngasih semen Ustadz ke masjid, infak. Saya ngasih karpet Ustadz ke masjid, infak. Sedekah luas, inilah indahnya Islam. Nggak ada uang, nggak punya semen, nggak punya karpet buat ngasih infak, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum aja udah jadi sedekah. Makanya kotak amal lebih baik dinamain kotak infak, jangan kotak sedekah. Ntar yang tahu ilmunya parah. Kotak lewat, kotak sedekah, dia senyum aja udah senyum. Kenapa? Kan udah jadi sedekah. Sedekah itu apa sih Ustaz? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan sama Allah, apapun bentuknya, dihitung sebagai sedekah. Ada sampah nih Pak, ada duri, kita benahin, sedekah. Nenek-nenek mau nyebrang, kita seberangin, sedekah. Sebelah kanan ada anak yatim, santunin. Sebelah kiri Pak Guru ada janda tua, nafkahin. Sebelah sono lagi ada janda muda. Itulah sedekah. Jadi hidup yang penuh dengan sedekah itu nikmat, betul lah. Nah, ini yang keempat ya, ada 7 golongan. Kita bahas 4 aja dah. Yang pertama tadi siapa? Yang memuliakan itu. Yang kedua siapa? Yang selalu bersedekah. Yang ketiga siapa? Orang yang senantiasa bersedekah. Golongan orang yang keempat di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Alawi beliau menjelaskan, golongan yang keempat adalah orang yang senantiasa ingat kematiannya. Kita ini cuma tamu loh, betul nggak? Yang namanya tamu nggak boleh lama-lama nginep di rumah orang. Makanya ada tulisan 1 kali 24 jam tamu harap lapor. Kita dikasih waktu sama Allah nggak ada yang tahu. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah bekasih waktu bertamu, tenggat waktunya cuma 40 tahun, selesai. Kata Allah, pulang. Almarhum Syekh Ali Jaber, Allah kasih umur cuma 44 tahun. Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham 50 tahun. Artis Olga Saputra masa hidup cuma 32 tahun, selesai, dipanggil sama Allah. Almarhumah Jupe, tahu Jupe? Bang Jupe tahu nggak Jupe?
Jupe 38 tahun selesai. Mas Tukul Arwana sekarang sakit terbaring nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kurang? Duit berlimpah, kontrakan bererot pintunya. Kalau udah sakit, masya Allah. Makanya yang mahal itu sehat. Adek pilih mana? Sehat punya uang 5.000 apa sakit uangnya 5 juta? Ayo. Sehat 5 juta. Lemah ya. Sehat 5.000 enak. Makan cilok masuk. Gorengan jadi. Kalau sehat sendal digoreng juga ayo. Yang penting sehat. Saya tanya, yang bikin itu cilok enak apanya? Sehatnya. Almarhum Olga uang banyak, terkenal jam tayang. Wow, kalau kalian masih ingat almarhum Olga dulu, semua TV ada dia. RCTI dahsyat sama Raffi Ahmad, Facebooker bareng almarhum Sapri sore, YKS sama Cesar malam, Trans TV. Semua TV ada Olga, yang nggak ada Olga TV rusak doang. Nggak ada dia udah. Tapi selesai udah. Pas lagi sakit di Singapura, makannya nih ditusuk pakai selang dari leher. Masya Allah. Kita nih biar sehat makan walaupun cuma nasi, sambal, kerupuk, pecel ayam, udang, lah banyak ya. Enak. Tidur yang paling enak apa? Ngantuk. Sekarang mohon maaf, ada orang kaya tinggal di rumah mewah, tidur pakai spring bed, mereknya King Coil, harga 25 juta, nyicil 10 tahun. Nah, puyang-puyang lo tidur. Tapi lihat betapa banyak orang yang hanya di atas tikar saja, beralaskan semen kadang dia tidur. Apa yang bikin nikmat? Sehat, badannya sehat, hatinya tenang. Ini orang yang ingat mati. Tapi saya heran dah, apa ya, tiap ada artis gitu, lawak, komedian kayak sakit, saya jenguk nih, nggak lama mati bu. Nah Olga kan sakit, saya tengokin, meninggal. Jupe, saya tengokin, meninggal. Budi Anduk, saya tengokin, meninggal. 2 minggu lalu Kiwil sakit. Kiwil sakit belum saya jenguk, udah WhatsApp saya. Ustaz Zaki, lo nggak usah tengokin gue ya. Kenapa? Kagak mati lagi katanya. Mati mah urusan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya hikmah maulid, yuk adik-adik kita ingat mati. Maaf Ustaz, kan masih muda Pak Ustaz. Yang namanya ajal itu nggak lihat umur, ajal itu nggak lihat tua apa muda, ajal nggak lihat siapa yang sakit siapa yang sehat. Justru yang muda yang dekat sama dosa, yang muda yang dekat sama mati, bener. Yang ngetrek, tahu ngetrek, ngebut-ngebutan, kencang-kencangan motor, itu anak muda apa aki-aki? Anak muda, lo kebayang nggak aki-aki ngetrek? Aki-aki ngetrek motor Kawasaki 650 cc. Wow, digebir sama dia, vung vung, bunyi di belakang, pakai. Sangkain kenal pot copot, nggak taunya kulitnya bleber, pakai. Anak muda yang masuk tempat dugem, ajem. Itu nenek-nenek apa gadis-gadis? Lo kebayang nggak nenek-nenek dugem? Lah kalau anak gadis yang masuk tempat dugem mah mantep ya nggak? Wih, pakai bajunya tank top. You can see my ketek. Celana wahai. Ada wahai, ada Hawaii. Kalau Hawaii di bawah dengkul, di atas dengkul celana wahai. Naikkan lagi celana aduhai. Naikkan lagi celana hai. Dan nenek masuk dugem, mana pakai daster, tengahnya bolong, kancing copot disambung sama peniti, baunya kombinasi antara bal pirik merah sama remason. Nah security bingung, buset apotiknya lewat. Amoxicillin pak, mana cacingan lagi nenek, dan lagi dugem mencret.
yang pada pacaran. Kalau woles, santai. Kalau di Jakarta Timur itu ada tempat pacaran, jembatan Buaran, namanya jembatan cinta tuh. Di sini apa namanya, ada? Ada. Apa namanya? Hah? Panggul. Buset, cabang bungin pacaran di Tanggul. Malu-maluin aja loh. Cabang bungin pacaran di Tanggul. Udah romantis, ayang beb. Jalan yuk, kemana bang? Tanggul. Ya. Cabang bungin. Orang mah ke mall gitu ya, traktir pizza, Burger King. Ini di Tanggul, mana suap-suapan, yang disuapin cium. Itu mah kalau gue lewat, gue sodok lehernya. Jam segini kuntilanak udah turun. Saya mah bener dah, yang pacaran kan anak muda. Belum pernah lihat saya aki-aki sama nenek pacaran. Kan kalau di jembatan Buaran pakai motor tuh ya. Udah endah, udah dah pacaran, masya Allah, main belah. Udah gitu orang pacaran. Kalau nenek-nenek sama aki-aki pacaran, kan ngomong dimanja-manjain kayak anak muda ya. Si nenek manggil aki-aki AA, aki-aki manggil nenek neng. Ya neng udah emak len. Len. Nanya lagi aki-aki, sahur mau manja-manjaan. Aki-aki nanya, neng mau icang? Pisang. Aki-aki nawarin pisang. Kan kalau dimanjain kalau jadi ngomongnya icang. Neng mau icang neng? Kata neng, enggak ah, icang ah embek-embek. Lu jangan mikir kotor dulu. Itu aki-aki nawarin pisang pada benyek. Lebih cadalin ngomongnya icang embek-embek. Bener bu. Makanya anak muda jangan pada nggak inget mati dah, nggak bener dah. Kita nggak ada yang tahu. Dulu sepupu saya tahun 98, orang Cipinang, namanya kalau nggak salah Furkon kalau nggak salah, orang kampung besar, itu jago ngetrek. Ya, aspal mana udah dicobain. Iya, yang hitam, yang demok, yang pahit, ini cobain nggak? Menang terus, nggak pernah kalah. Lo tahu nggak? Jago ngetrek nggak pernah kalah, matinya ketabrak gerobak nasi goreng. Nggak mati mah nggak ada yang tahu, betul nggak? Makanya golongan yang terakhir ini yang kita bahas, ada 7 nggak kita bahas sisanya, adalah dia yang senantiasa ingat mati, terutama anak muda. Bang, ada laki-laki no bang di masjid, asal di masjid ya Allah rajin dah dia, zikirnya, wiridnya, baca Qurannya. Umurnya berapa bang? 75. Ya wajar, dia mau kemana? Tinggal nunggu dijemput doang. Tapi bang ada anak muda 21 tahun, kalau udah di masjid bang 3 hari 3 malam bang gak keluar-keluar. Ngapa? Kekunci bang. Dua 21 tahun demen ke masjid, itu mantap. Makanya sekarang gini dah, buat ngapain lu narkoba? Betul nggak? Mabok-mabok ngapain? Nyeksa diri, hidup cuma sekali. Mati lagi mau gak apa-apa mah ya elah, malaikat mau udah gak pakai nanya, betot aja Israel. Jadi buat apa kita yang muda sekarang kalau tidak dengan kebaikan-kebaikan, betul nggak? Sekarang nih ada bocah 3 mabok nih pulang dugem. Yang satu emang tukang ngaji dulunya. Kata yang satu, bro kita sholat subuh jemaah yuk, kali-kali jangan mabok mulu, malu sama Allah. Kata yang lain, yuk kuy sholat azan, yang azan aki-aki. Allahu Akbar. Udah azan tuh katanya tuh
mic-nya sember. Ada laki-laki yang sember. Udah masuk bertiga ke situ kan, tiga-tiga lagi pada mabuk. Yang jadi imam yang tadi azan. Dia azan, dia qomat, dia imam juga. Kata yang satu yang mabuk, wah salah masjid nih kita nih. Lu jadi imam dia. Sholat subuh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang satu, nah gue kata apa? Kita salah masjid, jangan sholat di sini, aki-aki. Kata yang tengah, lu sholat ngomong batal lu. Yang kiri nggak mau kalah ngomong, untuk doang berdua ngomong, gua kagak, padahal ngomong juga dia. Satu aki di ujung Fatihah waladhdallin, guntuk yang mau tiba, amin, amin. Lanjut baca surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, mau baca inna atau inna? Lupa. Inna, lupa. Hati-hati lupa lanjutannya. Inna. Kata yang mabuk nih manggil siapa itu ya katanya. Udah bocahnya kali namanya Inna. Mau ngobrol bertiga orang mabuk. Kata yang satu mungkin yang paling pojok, oh dia lupa itu coy. Lu mah pada kagak bisa ngaji, gua gini-gini dulu lulus ngaji Iqra 1. Ini mah dia lupa, udah gua ngelanjutin aja dah. Tuh aki-aki masih Ina aja Ina. Ina. Kata yang pojok yang lulus Iqra 1, oh innalillahi kok. Jadi baca maknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekampung kaget, ada yang mati pagi-pagi katanya. Jadi ya anak muda yang ngapain ya kalau dipikirin ya, hidup sementara. Udah bener tadi, banyakin sholawat, banyakin sedekah semampu kita, nggak usah macem-macem udah. Emang kalau masalah sholat, kenapa sholat kudu pakai ilmu? Bener gak? Saya jadi sama Bang Komeng sama Pak Jarwo menjadi cerita saya ini. Di MNC dulu ada audisi dai muda. Saya sholat subuh, saya biasanya kalau pagi nggak boleh kena minuman tuh, teh hangat kayak apa kayak kagak bisa. Ini bentar lagi ya zuhur ya, bentar lagi dah. Saya lupa sebelum ke masjid minum teh hangat. Waktu itu karena live kan. Pas sampai di masjid ada Komeng sama Jarwo. Nah ada Ustaz Yakin katanya. Ini suruh jadi imam aja dah. Imam saya. Berdua-duaan di belakang. Sholat subuh. Saya imam dah tuh. Rakaat pertama lancar. Pas rakaat kedua perut belepek. Tahu belepek ya? Kayak orang mau buang angin tapi bagaimana gitu. Ya Allah lupa saya pakai minum dulu lagi. Ya Allah ribetnya urusan dan nih. Gue lepas kagak. Kan buang angin ada level-levelnya bu, kayak keripik maici. Level pertama itu tipenya silent please. Iya, nggak ada suaranya. Psst. Tapi ini yang bikin jadi sering fitnah yang begini nih. Lagi ngaji nih, tiba-tiba ada ngendus-ngendus. Lu kentut ya? Bukan gua. Oh lu bukan, enak aja lu. Padahal yang kentut yang nunjuk-nunjuk pak. Itu level 1, level 2 silent tapi ada suara di ujung. Pret. Nah. Ini yang sering ketinggalan yang begini nih. Nah, kalau yang ketiga yang ribet itu ukurannya 5,6 skala Richter. Pret buat nah gitu. Nah ini saya lagi ngukur nih ceritanya nih. Ini gue lepas nih biarin dah. Saya tahan. Udah agak bisa ketahan Pak. Keluar juga level 1. Tuh Komeng sama Jarwo ngendus-ngendus kali ya. Setnya Bantar Gebang nih. Lah ya kita semua paham dah ya, belajar fikih kan lagi sekolah. Lah kan udah nggak asah, betul nggak? Lempengan saya mau sujud, lah itu buang angin nggak sengaja, bukan saya buang. Dari iktidal mau sujud kebuang. Nah saya nggak jadi sujud, saya keluar.
Saya berharap nih mudah-mudahan ada yang satu gantiin jadi imam. Nah saya ke toilet, udah lama, buang air kecil dulu, wudhu dulu. Pas masuk lagi, Jaro sama Komeng lagi sujud ya dua-dua. Jaro nanya, Meng, Ustaz Jaki kapan datangnya Meng? Itu udah lama ini sujud. Lah harusnya kalau ada ilmunya nggak begitu ya. Gantiin aja udah dulu. Maju siapa kayak pakai nanya. Aduh la ilaha illallah. Makanya ini kenapa ini kisah nyata beneran ini demi Allah. Bener-bener kejadian. Jadi kalau sekarang ketemu sama Komeng, Bang, bagaimana Bang level 1? Ngakak gitu. Buset Ustaz, seumur-umur gua dikentutin imam katanya. Ya Allah, Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, adik-adikku semuanya. Jadi tadi ya, hikmah maulid yang pertama, satu apa ya? Muliakan Ibu. Dua, sering-sering baca salawat. Yang ketiga, rutinlah bersedekah. Yang keempat, ingat mati. Ingat mati. Makanya Ustadz dari Sulaiman lagunya cakep banget tuh tentang kematian ya. Apa enggak? Orang kaya. Ibu sabar. Lu mati aja lo neng tenang. Saya yang bagian nyanyi, ibu-ibu guru bagian mati ya. Karena ada lagunya tuh ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Ustadz Zaki, lo ada masalah sama gua. Jadi itu adik-adik yang berbahagia, kepengennya sih saya panjang ceramah ya. Karena tadi ibu guru udah pesan Ustadz kalau bisa sebelum zuhur kita udah rapi. Karena nanti katanya bapak ibu guru mau ada sesi pemotretan gitu ya. Baik, nanti kita sesi pemotretan. Jangan lupa tuh di tag ya, @zakimirza_. Pokoknya yang nanti ngetag saya kasih hadiah umroh cuma-cuma. Benar, umroh cuma-cuma. Umroh cuma me bandara balik lagi malu. Ya nanti di tag ya kita